Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat datang di channel Hey Muslim. Di episode kali ini kita akan sedikit membahas tentang fenomena hijrah yang saat ini seolah telah menjadi tren baru di kalangan anak muda, baik masyarakat maupun public figure. Selamat menyaksikan. Secara bahasa, hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya berpindah tempat. Bila mengacu pada sirah nabawiyah, hijrah terjadi tatkala Rasulullah SAW berpindah dari Mekah ke Madinah dengan misi mendakwahkan Islam, yaitu dengan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, konsep ini didefinisikan sebagai sebuah sikap untuk mengubah hal dari yang buruk menuju perubahan yang lebih baik, dengan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan atas konsep ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 218, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Belakangan ini marak kita temui kampanye gerakan hijrah di media sosial. Di Instagram misalnya, tak sedikit bermunculan akun hijrah yang memiliki banyak pengikut. Mayoritas adalah kalangan anak muda. Tidak jelas siapa yang memulai gerakan ini. Sebagai sebuah fenomena, hijrah sebenarnya sudah muncul sejak lama. Dimulai dari kalangan musisi seperti Gitarolis atau Sakti Sheila on 7. Meskipun perubahan yang mereka lakukan secara substansial adalah hijrah, tapi masyarakat dan media kala itu tidak pernah menyebutnya demikian. Penyebutan hijrah untuk perubahan seperti yang dilakukan para musisi di atas baru terjadi belakangan ini. Hijrah tak otomatis mengubah kebiasaan buruk. Dalam sejarah Islam, ada sebuah kisah. Suatu saat seorang Arab Baduy suku Udik pegunungan yang terkenal tak bertata krama hendak menemui Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Orang Baduy itu masuk ke masjid, lalu kencing di salah satu sudut. Tanpa berbasa-basi, seorang sahabat Rasul berdiri dengan menghunus pedang. Menghampiri orang Baduy itu sambil jalan, sahabat Rasul berkata, "Biar ku penggal kepalanya." Tapi Nabi Muhammad SAW langsung mencegah sahabatnya. Kemudian menanyakan maksud orang Baduy itu yang ternyata ingin memeluk agama Islam. Seandainya tidak dicegah, sahabat Rasul ini sudah membunuh si Baduy tanpa perlu mendengar alasannya. Berkah sifat pengasih Nabi Muhammad SAW lah pertumpahan darah yang tidak perlu batal terjadi. Dan siapa lagi sahabat Rasul itu kalau bukan Umar bin Khattab, orang yang sebelum masuk Islam sampai masuk Islam dikenal sebagai orang yang garang, kasar, keras, dan tanpa kompromi. Belakangan di negeri kita, fenomena hijrah marak di kalangan anak muda Islam berusia 20-an atau setara usia anak kuliahan. Artinya, ada rentang waktu sekian puluh tahun sebelum ia memutuskan hijrah. Dengan rentang waktu itu, kita tidak bisa berharap banyak bahwa hijrah akan otomatis menjadikannya lebih baik. Misalnya, hijrah di usia 25 tahun. Itu berarti selama 25 tahun, banyak kebiasaan buruk yang terbangun. Dengan demikian, hijrah adalah perubahan parsial dari kebiasaan buruk itu sendiri. Karena parsial, ada residu sifat buruk yang masih tertinggal, terutama pada fase awal berhijrah. Seperti Umar bin Khattab tadi, yang mungkin kebiasaan mengubur bayi dan membunuh orang sudah hilang, tapi sifat kasarnya masih melekat bahkan setelah beliau hijrah memeluk Islam. Hijrah juga bisa dianalogikan sebagai pernikahan. Setelah menikah, pasangan tidak otomatis meninggalkan kebiasaan buruk selama hidup melajang atau bersama orang tuanya. Mungkin setelah menikah jadi rajin bekerja, tapi masih suka bangun siang dan malas mandi di akhir pekan. Dua hal terakhir adalah kebiasaan buruk yang terbentuk selama sebelum menikah.
Jika hijrah dianalogikan dengan menikah, beberapa kebiasaan buruk tentu tidak langsung berubah cepat. Hijrah dan perubahan sifat buruk mungkin perlu waktu lama selama kebiasaan itu terbentuk. Untuk mengubah kebiasaan buruk yang menjadi residu hijrah, diperlukan waktu lama atau kejadian luar biasa yang membuat mau tak mau seseorang meninggalkan kebiasaan buruknya. Syekh Al-Raghib Al-Isfahani, seorang pakar lesikografi dan literatur bahasa Arab abad 11, dalam kitabnya Al-Mufradat bi Gharib Al-Quran menjelaskan makna hijrah dalam 3 hal. Pertama, meninggalkan negeri yang dihuni orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya ke negeri yang berpenduduk muslim, seperti hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kedua, meninggalkan syahwat yang buruk dan dosa menuju kebaikan yang diperintahkan Allah. Ketiga, menundukkan hawa nafsu untuk mencapai kemanusiaan yang hakiki seperti laku para sufi. Pengertian pertama jelas sulit dilakukan saat ini, karena tidak ada urgensi di dalamnya. Zaman dulu, Rasul berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk menghindari gangguan suku Quraisy. Sedangkan di negara ini, Muslim sebagai mayoritas dan gangguan ibadah nyaris tidak dirasakan, maka hijrah pada pengertian pertama gugur keharusannya. Kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa fenomena hijrah yang sedang marak adalah hijrah pada pengertian kedua dan ketiga menurut Syekh Al-Raghib. Jika pengertian hijrah adalah meninggalkan kebiasaan buruk dan berubah menjadi baik dalam laku kehidupan, bagaimana jika sedari awal seseorang memang sudah berperilaku baik? Seorang wanita dikatakan berhijrah ketika yang tadinya tak berhijab menjadi berhijab. Atau seorang pria dikatakan berhijrah ketika ia resign dari bank dan memilih berjualan beras dengan alasan menghindari riba. Lalu, bagaimana jika ada pria dan wanita yang memang dari awal sudah berhijab dan tidak bekerja di bank? Seperti kata Syekh Al-Raghib, hijrah adalah meninggalkan kebiasaan buruk pada masa lalu. Kalau dulu dan sekarang atau sebelum dan setelah hijrah memang dasarnya tak pernah berlaku buruk tapi cuma jadi rajin ngaji, ya tidak bisa dibilang hijrah, sebab semua orang juga bisa. Karena itu kita perlu berhati-hati menggunakan kata hijrah dan menempatkannya sebagaimana mestinya. Wallahu a'lam. Sobat Muslim, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat Muslim sekalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar pada kolom komentar. Lalu share ke semua sobat Muslim agar channel ini dapat terus menyajikan video yang insya Allah memberikan manfaat untuk bersama. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون